Tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 9 kelompok wanita disiksa di neraka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya, terutama kaum wanita, dalam kesulitan atau penderitaan, hatinya dipenuhi dengan belas kasih yang luar biasa. Seorang nabi yang penuh cinta dan kasih sayang ini seringkali mencurahkan air matanya demi keselamatan dan kesejahteraan umatnya. Salah satu peristiwa paling menyentuh hati dalam kehidupan Rasulullah adalah ketika beliau melihat 9 kelompok wanita disiksa di neraka. Penglihatan ini begitu menghancurkan hatinya hingga beliau menangis penuh kesedihan. Dalam penglihatan tersebut, Rasulullah melihat penderitaan yang dialami oleh 9 kelompok wanita karena dosa-dosa tertentu yang mereka lakukan selama hidup mereka. Dalam momen penuh emosi ini, Rasulullah berusaha memberikan peringatan kepada umatnya, khususnya kaum wanita, agar menjauhi perbuatan yang dapat membawa mereka kepada azab yang pedih. Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga perilaku dan tindakan kita dalam kehidupan ini, agar kita terhindar dari siksaan di akhirat. Kisah tentang 9 kelompok wanita yang disiksa ini berkaitan dengan penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai peringatan kepada umatnya. Peristiwa ini terjadi pada suatu malam ketika Rasulullah bermimpi melihat keadaan neraka dan menyaksikan berbagai siksaan yang terjadi di sana. Dalam mimpi itu, beliau melihat neraka dipenuhi oleh wanita-wanita yang mengalami penderitaan karena perbuatan dosa mereka. Penglihatan ini tidak hanya membuat Rasulullah bersedih, tapi juga menjadi peringatan yang serius bagi seluruh umat manusia, terutama kaum wanita, tentang pentingnya menjaga keimanan, ketaatan, dan moralitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang nabi yang sangat memperhatikan kaum wanita dan selalu mengajarkan pentingnya menghormati, melindungi, dan memuliakan mereka. Kisah ini merupakan bukti nyata dari perhatian beliau terhadap keselamatan umatnya di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa ajaran Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penglihatan yang mengguncangkan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat neraka dengan segala kedahsyatannya. Beliau menyaksikan api yang menyala-nyala, suara jeritan yang mengerikan, dan penderitaan yang tak terbayangkan. Di tengah-tengah pemandangan yang mengerikan itu, beliau melihat 9 kelompok wanita yang disiksa dengan cara yang berbeda-beda. Tiap kelompok wanita tersebut mengalami siksaan yang sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Rasulullah, dengan hati yang penuh kasih, menangis melihat penderitaan yang dialami oleh mereka. Beliau merasa sangat prihatin dan sedih, karena sebagai seorang nabi yang diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, beliau ingin agar seluruh umatnya terhindar dari siksaan neraka. Penglihatan ini adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa dosa-dosa yang dilakukan selama hidup di dunia memiliki konsekuensi yang sangat serius di akhirat kelak. Rasulullah berharap agar kisah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, agar kita senantiasa berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Kelompok pertama yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penglihatan tersebut adalah wanita-wanita yang tidak menjaga salat mereka. Salat adalah salah satu rukun Islam yang paling utama dan merupakan bentuk ibadah yang paling penting dalam agama kita. Namun, wanita-wanita ini selama hidupnya seringkali mengabaikan kewajiban salat. Mereka lebih sibuk dengan urusan duniawi dan melalaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akibat dari kelalaian ini, mereka mengalami siksaan yang sangat pedih di akhirat. Rasulullah melihat mereka disiksa dengan cara yang mengerikan, dan beliau menangis menyaksikan penderitaan mereka. Salat adalah tiang agama, dan meninggalkannya berarti meruntuhkan dasar-dasar keimanan kita. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga salat kita dengan baik, tidak peduli dalam keadaan apapun. Dalam Islam, salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencari perlindungannya dari segala keburukan. Dengan menjaga salat,
Kita menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta dan menghindarkan diri dari siksaan di akhir. Kelompok wanita kedua yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang tidak menjaga auratnya. Dalam Islam, menjaga aurat adalah perintah yang sangat jelas dan tegas. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi dan dijaga kehormatannya. Namun, wanita-wanita ini selama hidup mereka seringkali tidak mematuhi perintah ini. Mereka membuka aurat mereka di hadapan orang yang bukan mahram dan tidak menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Sebagai akibat dari perbuatan ini, mereka disiksa di neraka dengan cara yang sangat menyakitkan. Rasulullah melihat mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, dan beliau merasa sangat sedih melihat kondisi mereka. Penglihatan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga aurat kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai perlindungan bagi diri kita sendiri. Menjaga aurat bukan hanya tentang pakaian, tapi juga tentang menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai seorang muslimah. Dengan menjaga aurat, kita juga menjaga kehormatan agama kita dan menghindarkan diri dari siksaan di akhirat kelak. Kelompok wanita ketiga yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita-wanita yang tidak berbakti kepada suami mereka. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan yang sangat sakral dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dihargai. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Namun, wanita-wanita ini selama hidup mereka seringkali tidak berbakti kepada suami mereka. Mereka tidak menghormati, tidak melayani, dan bahkan seringkali menyakiti hati suami mereka dengan kata-kata dan perbuatan. Sebagai akibat dari perilaku ini, mereka disiksa di neraka dengan cara yang sangat pedih. Rasulullah melihat mereka mengalami siksaan yang berat, dan beliau menangis melihat penderitaan yang mereka alami. Penglihatan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan pernikahan dengan baik, dan berusaha untuk selalu berbakti kepada pasangan kita. Dalam Islam, berbakti kepada suami adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala yang sangat besar. Dengan berbakti kepada suami, seorang istri juga menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok wanita keempat yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang durhaka kepada orang tua mereka. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang sangat ditekankan. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita, dan menghormati serta berbakti kepada mereka adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Namun, wanita-wanita ini selama hidup mereka seringkali durhaka kepada orang tua mereka. Mereka tidak menghormati, tidak merawat, dan bahkan seringkali menyakiti hati orang tua mereka dengan perkataan dan perbuatan. Sebagai akibat dari perbuatan ini, mereka disiksa di neraka dengan cara yang sangat pedih. Rasulullah melihat mereka mengalami penderitaan yang berat, dan beliau menangis melihat kondisi mereka. Penglihatan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya berbakti kepada orang tua dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Orang tua adalah pintu surga, dan berbakti kepada mereka adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbakti kepada orang tua, kita juga menjaga kehormatan diri kita dan menghindarkan diri dari siksaan di akhirat kelak. Kelompok wanita kelima yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita-wanita yang sering berdusta dan menipu. Dalam Islam, kejujuran adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi. Berdusta dan menipu adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Namun wanita-wanita ini selama hidup mereka seringkali berdusta dan menipu orang lain. Mereka menggunakan kata-kata manis untuk menutupi kebohongan mereka dan melakukan berbagai tipu daya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebagai akibat dari perbuatan ini, mereka disiksa di neraka dengan cara yang sangat pedih. Rasulullah melihat mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, dan beliau merasa sangat sedih melihat kondisi mereka. Penglihatan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam kehidupan kita. Dengan jujur, kita menjaga hati kita tetap bersih dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baliknya, dengan berdusta dan menipu, kita hanya akan menghancurkan diri kita sendiri dan menghadapi siksaan yang berat di akhirat kelak.
Kelompok wanita keenam yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah wanita-wanita yang sering menggunjing dan memfitnah orang lain. Dalam Islam, menggunjing dan memfitnah adalah perbuatan yang sangat tercela dan dianggap sebagai dosa besar. Menggunjing adalah berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya, sementara memfitnah adalah menyebarkan kebohongan tentang seseorang untuk merusak reputasinya. Wanita-wanita ini selama hidup mereka seringkali melakukan perbuatan ini. Mereka menikmati berbicara buruk tentang orang lain dan menyebarkan fitnah tanpa peduli pada akibatnya. Sebagai akibat dari perbuatan ini, mereka disiksa di neraka dengan cara yang sangat pedih. Rasulullah melihat mereka mengalami penderitaan yang berat dan beliau menangis melihat kondisi mereka. Penglihatan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lidah kita dan tidak terlibat dalam perbuatan menggunjing atau memfitnah orang lain. Lidah adalah salah satu bagian tubuh yang paling berbahaya jika tidak dijaga dengan baik. Dengan menjaga lidah kita, kita juga menjaga hati kita dan menghindarkan diri dari siksaan di akhirat kelak. Kelompok wanita ketujuh yang disaksikan oleh Rasulullah SAW adalah wanita-wanita yang mengkhianati kepercayaan. Dalam Islam, menjaga kepercayaan adalah salah satu kewajiban yang sangat penting. Kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga dengan baik, dan mengkhianati amanah adalah perbuatan yang sangat tercela. Wanita-wanita ini selama hidup mereka seringkali mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak menepati janji, tidak menjaga rahasia, dan seringkali melanggar amanah yang diberikan oleh orang lain. Sebagai akibat dari perbuatan ini, mereka disiksa di neraka dengan cara yang sangat pedih. Rasulullah melihat mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, dan beliau merasa sangat sedih melihat kondisi mereka. Penglihatan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kita. Dengan menjaga amanah, kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dengan mengkhianati amanah, kita hanya akan menghancurkan diri kita sendiri dan menghadapi siksaan yang berat di akhirat kelak. Kelompok wanita ke-8 yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah wanita-wanita yang sombong dan angkuh. Dalam Islam, kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong adalah merasa diri lebih baik atau lebih unggul dari orang lain, sementara angkuh adalah menunjukkan sikap yang merendahkan orang lain. Wanita-wanita ini, selama hidup mereka, seringkali menunjukkan sikap sombong dan angkuh. Mereka merasa lebih baik dari orang lain dan tidak segan-segan merendahkan orang lain. Sebagai akibat dari perbuatan ini, mereka disiksa di neraka dengan cara yang sangat pedih. Rasulullah melihat mereka mengalami penderitaan yang berat dan beliau menangis melihat kondisi mereka. Penglihatan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kerendahan hati dan tidak terlibat dalam sikap sombong atau angkuh. Dalam Islam, kerendahan hati adalah salah satu sifat yang sangat dihargai, dan dengan bersikap rendah hati, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari siksaan di akhirat kelak. Kelompok wanita ke-9 yang disaksikan oleh Rasulullah SAW adalah wanita-wanita yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada mereka selama hidup di dunia. Dalam Islam, waktu adalah amanah yang sangat berharga dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita waktu untuk beribadah, kerja, dan melakukan kebaikan. Namun, wanita-wanita ini selama hidup mereka seringkali mengabaikan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada mereka. Mereka menghabiskan waktu mereka dalam aktivitas yang tidak bermanfaat, menunda-nunda kewajiban, dan tidak memanfaatkan peluang untuk berbuat baik. Sebagai akibat dari sikap ini, mereka disiksa di neraka dengan cara yang sangat pedih. Rasulullah SAW melihat mereka mengalami penderitaan yang sangat berat, dan beliau merasa sangat sedih melihat kondisi mereka. Penglihatan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menggunakan waktu kita untuk beribadah, berbuat baik, dan melakukan amal saleh, kita tidak hanya mendapatkan manfaat di dunia, tapi juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari siksaan di akhirat. Marilah kita semua berusaha untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya
dan tidak membuang-buang kesempatan yang ada, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kisah tentang 9 kelompok wanita yang disiksa ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua tentang betapa pentingnya menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang penuh kasih sayang menangis melihat penderitaan yang dialami oleh wanita-wanita ini, dan beliau berharap agar kisah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh umatnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia memiliki konsekuensi yang sangat serius di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa dan senantiasa berusaha untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dan menjauhi segala bentuk dosa, kita berharap dapat terhindar dari siksaan di akhirat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semua mengambil pelajaran dari kisah ini dan berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan, keimanan, dan kebaikan.